Oke, teman-teman, posisi saat ini saya masih di Jalan Poros provinsi, tapi di daerah Jalan Poros ini teman-teman, Sangatta, Bontang, Samarinda. Nah, kita sudah akan mendekati TNK atau Taman Nasional Kutai yang katanya ada posko penyekatan. Di sini juga, oh ternyata tidak ada juga, sudah teman-teman, sudah dibongkar atau sudah ditutup posko penyekatannya di sini. Oke. Sini hanya ada ya supir-supir truk yang lagi beristirahat. Di sini memang teman-teman biasa menjadi tempat persinggahan bagi para pengendara yang dari entah itu dari Samarinda, Bontang ke arah Sangatta. Jarak atau waktu dari Sangatta ke Bontangnya sih memakan waktu ya sekitar sejaman lebih lah mungkin ya teman-teman. Dan dari Bontang ke Samarindanya juga ya sekitar 2 jam lebih lah, tergantung kecepatan dan ini juga situasi volume kendaraan gitu. Sudah mendekati Simpang 3 Bengalon teman-teman. Langsung ngomong. Ya, ini kita teman-teman sudah mendekati Simpang 3, bukan Simpang 3 Bengalon sih, salah tadi, sorry. Ini kita sudah mendekati Simpang 3 Bontang Samarinda Sangatta gitu. Kalau belok ke kiri kita ke arah kota Bontang, ke kanan kita ke kota Samarinda. Nah, ke sana itu yang ke Bontang itu teman-teman. Nah, kita ke kanan ke arah kota Samarinda. Saya ini mencoba visor bening atau visor transparan teman-teman, karena visor yang rainbow nya ya sudah lumayan anu juga sih ya, banyak goresannya, dan juga sih kalau saat hujan agak susah sih teman-teman, penglihatan terganggu dan bisa memperlambat laju kecepatan gitu kan. Saya biasa pengalaman kemarin sih ya gitu teman-teman, saya menggunakan visor rainbow ya pas di jalan kena hujan, gelap banget teman-teman, jadi ya pandangan terbatas, jadi nggak bisa laju, jadi kecepatannya ya cuma sekitar 20-30 lah atau maksimal 40 lah. Kalau sudah anu tuh ya nggak bisa sih, karena pandangan begitu terbatas teman-teman ya, karena apalagi kalau hujan kan. Baru Bembun. Kalau visor bening atau transparan seperti ini ya enak aja teman-teman. Cuma yang gak enaknya ini teman-teman, muka terlalu kelihatan. Dan juga apa namanya ya, kalau kena sinar matahari terasa banget gitu. Beda halnya dengan kalau kita menggunakan visor rainbow, sinar matahari nggak begitu terasa. Ini ya lumayan terasa sih teman-teman ya. Bensin sih masih aman sih ya, jadi lanjut aja. Nah, ini juga ada antrian, kaget tuh gua. Langsung aduh, tiba-tiba ada mobil langsung muncul, asik noleh, tiba-tiba ada kendaraan. Nah, ini banyak supir truk ngantri atau menunggu solar ya, mungkin di Samarinda gitu juga kali ya. Ya, karena sih saya juga pernah melihat Facebook teman-teman sih banyak antrian solar, supir-supir truk menunggu solar gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita mau mendekati ini namanya Gunung Menangis. Mungkin sejarah Gunung Menangis atau kenapa dinamakan Gunung Menangis ya pernah saya ceritakan atau saya review di video-video sebelumnya. Nah,
Kalau sini sih namanya dibilang sih gunung hantu teman-teman. Katanya orang entah kenapa ya, pada sih nggak terlalu gimana, tapi ya sering terjadi kecelakaan dan masuk jurang gitu yang di sebelah kanan. Atau mungkin supir-supir pernah sering melihat penampakan kalau malam hari ya ada hantu begitu ya, mungkin makanya dinamakan gunung hantu kali teman-teman. Ya kalau gunung menangis ya kenapa dinamakan gunung menangis ya, waktu masih belum dipangkas diperlebar ya, suara mesin kendaraan baik itu roda 4 maupun roda 2 ya seperti apa namanya, susah menaiki suaranya, seperti suara mesin itu ya seperti menangis gitu. Makanya dinamakan gunung menangis karena suara kendaraan yang susah untuk naik atau menanjak di gunung menangis itu teman-teman. Kayaknya belum deh, gunung menangis. Salah, soalnya mirip yang dekat teman-teman ya. Ya ini kayaknya kayak mau mendekati Masjid Aban Anang deh. Mungkin setelah Aban Anang baru bilang gunung menangis. Astaga. Oke teman-teman, nanti kita lanjut lagi. Nanti kalau di gunung menangis saya ingin memperlihatkan buat teman-teman, inilah yang dinamakan gunung menangis, yang menjadi salah satu gunung yang menjadi fenomenal di Jalan Poros Provinsi Kalimantan Timur. Nah inilah teman-teman gunung menangis yang saya bilangi sebelumnya, yang sudah dipangkas dan diperlebar. Nah dulu di sini pernah ada kecelakaan teman, entah kenapa mobilnya tuh masuk ke dalam sini pembatasnya nih, makanya pembatasnya tuh jadi pendek gitu teman-teman. Kecelakaan mobil sih, sampai ya yang paling parah sih ya penumpang yang sebelah kiri, depan sama belakangnya ada sekitar kakinya terputus, terkena ini pagar ini teman, ketembus itu pagar ke dalam mobil itu. Dari beberapa info yang saya tahu sih, atau yang berita yang saya lihat ya, penyebabnya sih gara-gara dia membersihkan kaca mobil yang di depan itu ya, mungkin tanpa mungkin ya membersihkan kaca mobil sih, entah kenapa tiba-tiba goyang gimana ya, langsung lari ke kiri ya, menabrak ya pembatas itu dan tembus teman-teman. Mobil pakai pembatas tembus ke mobil sampai ke bagian tengah, sehingga mengenai penumpang yang ada di depan dan di tengah situ teman-teman. Jadi ada sekitar 2 penumpang kayak nggak salah itu yang terkena pagar pembatas itu ya, putus kakinya, kasian banget. Ya dulu sih waktu masih sering aktif di bagian keuangan ya, hampir tiap hari atau sering ya hampir tiap minggu kali ya, saya milir ke Samarinda ya, dari Sangatta Samarinda mulai jalan ini ya. Pada saat itu tidak ada kepikiran juga sih menjadi seorang motovlog gitu teman-teman, tidak ada sama sekali ya. Mungkin seandainya kemana ya, mungkin ada kesibukan kerja atau gimana ya, jadi saya tidak ada kepikiran sama sekali ya. Ya perempuannya kerja sambil buka Facebook atau apa gitu, nggak ada kepikiran sama sekali untuk buka YouTube apa atau melihat konten-konten tentang motovlog gitu kan, nggak ada sama sekali. Padahal saya suka banget ya motovlog itu gitu. Itu kenapa saya menjadi seorang motovlog ya, salah satu alasan itu ya, saya suka jalan atau touring gitu kan, dan juga suka video ya seperti ini ya, sambil membawa unek-unek ya yang ada di kepala ya, teman-teman ya, di jalan. Walaupun ya dibilang kadang ngomong sendiri ketawa sendiri ya, kesel sendiri ya, campur aduk lah. Ya mungkin kalau seandainya saya tahu dari dulu ya teman-teman, untuk menjadi seorang motovlog ternyata asik juga ya. Mungkin sih ya boleh dibilang sih ya, subscriber mungkin sudah banyak kali ya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Aduh,
Tapi alhamdulillah subscriber saat ini ya masih turun naik teman-teman. Masih di sekitaran segitu, naik turun ya sekitaran itulah ya. Namun ya yang kadang bikin kadang ini juga sih ya jam tayang ini teman-teman. Asli apa namanya istilahnya banyak pengurangan sama sekali jam tayang. Nggak banyak tapi ya mengalami banyak pengurangan ya, sekitar berapa jam ya, dari berapa jam ke sekian jam. Wah, itu sih kadang membuat saya down sih, entah kenapa bisa terjadi seperti itu. Kalau subscriber sih kurang turun lagi ya, mungkin ya biasa sih ya. Tapi kalau sudah jam tayang berkurang ini yang kadang kita bingung atau penyebabnya atau apa gimana kan. Nah itu membuat saya tuh ya sempat bertanya-tanya, sempat saya down juga. Dan saya coba tanya ke teman-teman yang tergabung dalam grup YouTuber, baik itu yang satunya ini yang bukan motovlog ya, saya menanyakan itu dan mereka ya mungkin saya akumulasi dari YouTube sih tentang pengurangan jam tayang itu. Karena anda terasa sih sudah 1 tahun sih ya, saya mulai aktif ngevlog gitu teman-teman. Pada saat saya jaga posko Covid di Simpang Payung, nah disitu saya mulai aktif untuk ngevlog dan tertarik menjadi seorang motovlog ya saat saya menjaga posko Covid di Simpang Payung di situ, yang saya sambil nonton YouTube. Ya mungkin kalau seandainya saya mungkin waktu saya awal apa nih ya, waktu saya masih LDRan dengan istri di Sulawesi, saya di Wahau ya, mungkin gue sambil ngupload ya lumayan sih ya teman-teman. Istilahnya video yang saya buat ya mungkin sudah cukup banyak tentang ya perjalanan saya ke Sulawesi, bertemu keluarga apa gitu kan. Tapi nggak ada kepikiran sama sekali pada saat itu gitu menjadi seorang motovlog. Sampai teman bertanya kenapa kan dari dulu tidak jadi seorang motovlog bang. Ada teman bertanya seperti itu. Ya saya jawab sih nggak kepikiran. Ya baru kepikiran sekarang sih. Saya pikir juga kenapa ya nggak dari dulu sih juga sih, betul juga pertanyaan teman tuh. Kenapa nggak dari dulu ya? Namanya juga sih ya baru kepikiran ya. Ya nggak apa-apa lah istilahnya ya, penting tetap semangat aja sih ya, walaupun kadang semangat ini turun naik ya teman-teman. Kadang down gitu ya, melihat jam tayang yang begitu cukup banyak kena pengurangan, kena akumulasi gitu. Oke teman-teman, kayaknya sudah dekat di Masjid Abah Nanang. Saya mau beristirahat dulu, ngopi-ngopi dulu teman-teman, nanti kita lanjut lagi. Oke teman-teman.